kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Sebab Engkau yang jadi Tuhan Yesus, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh Engkau bekerja dengan giat, namun apa yang kau dapat? Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Tapi dengarlah kawan, apa
sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Oh, lihatlah dan buktikanlah. Oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan Tuhan berikan kepada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau masukkan kepada kami semua sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam dikasih Tuhan. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab artinya tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tanggung jawabnya, ya. Kita perlu ingat sebagai orang percaya, hidup kita di dunia ini bukan cuma untuk terima anugerah berkat pemberian dari Tuhan saja. Memang itu ya, tetapi kita juga punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita, punya kewajiban yang harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan, ya. Itu menjadi tugas kita sebagai orang percaya dalam dunia ini, ya. Mari kita baca Bilangan 18 ayat 3-5. Bilangan 18 ayat 3-5. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah. Janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tapi orang awam jangan mendekat kepadamu, dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Tiap orang punya kewajiban masing-masing, yaitu yang Tuhan bebankan pada kita, dan kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan dengan sebaiknya. Bukan cuma mau enaknya saja, bukan cuma mau berkatnya saja. Ada orang-orang yang penting saya diberkati berlimpah-limpah, oke, tetapi kewajiban kita lakukan juga. Jangan cuma mau berkatnya, mau pertolongannya, mau kemurahannya, tapi tidak mau melakukan kewajiban kita. Itu namanya kita lari dari tanggung jawab kita, ya.
Masih ada juga loh orang yang demikian ya, yang lari di tanggung jawab. Nah, ini akan buat dia menjauhkan diri sebetulnya dari anugerah, berkat, pertolongan yang Tuhan sediakan buat dia semua. Nah, jadi apa arti lari di tanggung jawab? Yang pertama, kita harus tahu, dia itu punya iman yang masih kurang pas dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Jadi beriman, saya beriman, tapi imannya kurang pas dengan apa yang Tuhan ajarkan. Mari baca 1 Timotius 3 ayat 9. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi iman itu bukan cuma itu gampang diedarkan kemana-mana, ada rahasianya. Perlu kita tahu. Dari mana bisa tahu? Dari firman Tuhan, dari petunjuk Tuhan. Jadi kita bisa punya iman yang benar, yang pas sesuai dengan maunya Tuhan, bukan sekedar iman saja ya. Jadi kita perlu tahu, karena mereka itu yang lari tanggung jawab biasanya itu pengetahuannya atau pengertian dengan iman itu kurang begitu pas ya. Yang kedua, kita baca Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, jangan menjadi sakit dalam iman. Kenapa? Karena iman yang dipahami itu kurang begitu pas dengan apa yang dimasukkan firman Tuhan dan apa yang dimasukkan Tuhan. Jadi perlu punya pengertian yang pas di sana. Karena seperti ini seringkali berharap dan begitu tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka dia merasa percuma saja aku melakukan tugasku, percuma saja aku melayani Tuhan, percuma saja aku ke Tuhan, dan akhirnya lari daripada Tuhan. Nah, ini lari dari tanggung jawab dan tidak mau melakukan tugasnya. Mungkin nggak lari dia, tetap jadi orang percaya katanya, tetap jadi orang Kristen katanya, tapi tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan pada dia oleh Tuhan sendiri. Nah, itu namanya lari dari tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, dia baru mentalkan, yaitu punya mental untuk selalu mencari mudah dan gampang dan enak-enak saja, yang menyenangkan saja. Itu mentalnya begitu, tidak mau yang sukar, tidak mau yang harus berjuang, tidak mau yang berat, pokoknya enak. Hidup cuma sekali kok, harus enak, menyenangkan, mudah, meriah, dan bagi itu saja yang diinginkan. Karena itu hasilnya sebetulnya harusnya sebaliknya. Karena mengiringi Yesus itu pikul salib, menyangkal diri, bukannya mudah-mudah menyenangkan, yang enak-enak, bisa hura-hura kemana-mana, bukan ya. Tapi dia demikian mentalnya, inginnya, wah ikut Yesus itu enak, karena dia harus dapat yang enak, menyenangkan. Kalau seperti itu keliru pemahamannya ya. Harusnya sebaliknya dong, punya semangat yang tinggi dong, walau menghadapi kesukaran dan tidak mudah, yang tidak enak. Bahkan kita lihat Mazmur 90 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan karena harus melakukan tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya ya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau kita tahu tanggung jawab kita dan tidak lari tanggung jawab, walaupun ada kesukaran, walaupun untuk itu ada rasa menderita, tapi kita tahu upah kita akan besar di surga, dan itu untuk kebaikan kita, sehingga kita tidak pernah lari dari tanggung jawab kita ya. Itu banyak orang yang masih berpikiran demikian, mencari yang enak-enak saja. Sekali lagi kita baca lagi 2 Korintus 6 ayat 4-10. 2 Korintus 6 ayat 4-10. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran ya. Dalam kemurnian hati, itu ayat 4 tadi ya. Pengetahuan, ini ayat 6, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7, dalam penderitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang maupun untuk membela. 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ayat 9, sebagai orang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami miliki segala sesuatu. Jadi bukannya mudah-mudah, yang enak-enak, yang menyenangkan saja. Kalau kita hanya cari itu, maka seringkali kita lari menghindar dari tanggung jawab yang harusnya kita penuhi semua ya.
Yang ketiga, kenapa orang mudah lari tanggung jawab? Karena terlalu mudah untuk kecewa dan putus asa. Begitu tidak mendapatkan apa yang diinginnya, kecewa. Dan kemudian begitu tidak mendapatkan apa yang didamkannya, putus asa. Ya, sehingga akhirnya ya sudahlah, lari dari tanggung jawab. Kita baca dulu Matius 11 ayat 6. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Ya, Alkitab sekarang pada umumnya makin lama kertas semakin tipis, jadi bukanya tidak mudah ya ini. Nah ini juga jangan mudah berputus asa. Begitu Alkitab sukar dibuka, ya sudah harus dibacakan lagi buat orang lain. Itu namanya hamba Tuhan yang lari dari tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan. Matius 11 ayat 6 ya. Dan berbagai orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya ada hubungan dari kecewa lalu kemudian menolak Tuhan. Kalau kita mudah kecewa, mudah putus asa, maka kita gampang menolak Tuhan. Akibatnya kita juga lari dari tanggung jawab yang Tuhan bebankan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 16 ayat 1. Bahkan orang dunia pun mengatakan kalau diberi tanggung jawab yang besar, berarti pangkatnya lebih tinggi. Tentu tanggung jawab seorang direktur lebih besar daripada tanggung jawab seorang office boy. Tanggung jawab lebih besar. Mungkin kerjanya secara fisik lebih berat office boy, mungkin. Tapi tanggung jawabnya seorang direktur jauh lebih besar. Tapi akibatnya kan gajinya juga jauh lebih besar gitu. Ya, itu berarti tanggung jawab diberikan itu bukan untuk kejelekan kita, bukan untuk kerugian kita, tapi untuk kebaikan kita. Ya, kita baca lagi di Yohanes 16 ayat yang pertama. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Artinya bisa kita hubungkan kecewa dulu karena kecewa lalu menolak aku, sehingga akhirnya juga lari dari tanggung jawab. Jadi kita jangan orang yang mudah kecewa dan mudah berputus asa. Bila kita perjuangan sesuatu lalu belum mendapat apa-apa ya. Nah orang-orang yang mudah kecewa ini bisa berpendapat, wah itu bukan kehendak Tuhan, tidak usah dikerjakan, walau itu perintah Tuhan pada dia. Akibatnya dia secara tidak sadar dia lari tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Tuhan kepadanya itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mudah kecewa dan putus asa. Ada hambatan bukan berarti bukan kehendak Tuhan. Ada hambatan bukan berarti bukan perintah Tuhan. Hambatan untuk dikalahkan dan Tuhan pasti sertai kita kalau kita sungguh taat dan setia untuk mengalahkan hambatan itu semua. Yang ketiga, yang keempat, karena tidak mau atau tidak bisa berjuang keras. Nah ini tidak bisa berjuang keras sekali lagi ya. Senangannya adalah bubur, tidak mau makanan emping, segala kerupuk, tidak mau kedangkep keras itu ya. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita seorang prajurit, kita harus berjuang. Tidak ada prajurit tidak berjuang, tidak ada. Itu hanya prajurit yang sudah pensiun mungkin ya. Karena usianya sudah 70 misalnya, sudah lama pensiun, maka tidak berjuang lagi, cuma berjuang melawan ya, menghadapi kematian. Lain lagi dong, kita harus bisa berjuang. Kita baca lagi di Yudas 3 ya. Yudas pasal 3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu, berarti berjuang juga ya, tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan nasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, terutama karena si jahat berusaha untuk meluruhkannya, merontokkannya, maka kita berjuang untuk mempertahankannya ya. Jadi masih banyak ayat lain, tapi saya akan simpulkan saja. Yang pertama, kenapa orang tidak tanggung jawab? Karena pengertian iman yang dimilikinya itu kurang pas sebenarnya dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Makanya apa yang diinginkannya, katanya sudah diimaninya, tidak tercapai. Lalu merasa tidak perlu dong kalau gitu, percuma saja begini, percuma saja ke gereja, percuma saja nginjil, percuma saja melayani, aku kok tidak dapat yang kau inginkan. Nah ini lalu dia lari tanggung jawab ya, karena imannya kurang pas pengertiannya. Firman Tuhan menjamin kalau kita dengan iman minta sesuatu, maka kita akan mendapatkan. Tapi iman yang bagaimana? Ini perlu kita pelajari. Yang kedua, kenapa dia lari tanggung jawab? Karena dia bermental, orang yang punya mental untuk selalu mencari yang mudah-mudah saja, yang enak-enak saja, yang menyenangkan saja. Tidak mau yang agak sukar, tidak mau yang agak berat, tidak mau. Maunya begini, kan Tuhan cipta manusia, Tuhan kan cipta saya, tidak mungkin Tuhan kasih yang berat padanya, pasti Tuhan kasih yang menyenangkan bagi saya. Nah ini
pemikiran yang salah juga ya. Dan begitu dia merasa ada yang berat, tanggung jawab diberikan itu berat bagi dia atau memerlukan dia usaha keras, maka dia mengatakan, percuma, larilah dari tanggung jawab, berarti ini bukan dari Tuhan, katanya ya. Yang berikutnya, yang ketiga, karena terlalu mudah kecewa. Kenapa kecewa? Umumnya seperti karena tidak mendapatkan apa yang diharapkannya, tidak mendapatkan apa yang diidamkannya, atau menghadapi hambatan yang cukup sukar. Dia tidak mau mengerti itu. Dia lalu kecewa, gampang saya kecewa, lalu putus asa, tidak perlu lagi dilanjutkan. Larilah dia tanggung jawab. Yang terakhir yang kita pelajari hari ini, karena tidak mau dan tidak bisa berjuang keras. Padahal kita harus berjuang dengan keras dalam hidup ini, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ya, sebelum Tuhan datang kembali. Nanti perjuangan kita selesai waktu kita sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi sebelum itu perjuangan kita masih belum selesai. Ingat, perjuangan belum selesai. Harus mau berjuang kalau kita mau jadi orang Kristen yang diperkenan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa sungguh-sungguh tidak lari dari tanggung jawab, tapi memenuhi semua kewajiban Tuhan berikan pada kita dengan sebaik-baiknya. Dan biar menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti memberkati Tuhan ini selalu mengatakan amin. Terus berkati, sampai jumpa, haleluya. Tuhan berkati kita semua. to